Shalom Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali lagi kita akan belajar dari surat Timotius dan hari ini kita belajar dari 2 Timotius pasal 2 ayat yang ke-22. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada bagian sebelumnya kita belajar saudara untuk menjadi perabot yang mulia dengan cara kita menyucikan diri. Bagaimana kita menyucikan diri? Saudara Rasul Paulus memberitahukan kepada kita ada 5 hal untuk kita bisa menyucikan diri, saudara. Dan hari ini kita belajar yang kelima, yaitu kita perlu mengejar damai. Apa itu damai, saudara? Kata damai di sini menggunakan kata eirene. Adalah kata yang akar kata daripada seren dan juga serenity, yang artinya tenang dan juga ketenangan. Saudara, pemahaman ini bukan berarti kalau kita kejar ketenangan artinya tidak ada pertikaian, tidak ada konflik. Tidak, saudara. Tetap ada namanya konflik, tetap ada namanya perbedaan, tetap ada mungkin bisa jadi ada pertikaian terjadi. Tapi kita adalah orang-orang yang telah diberi anugerah oleh Tuhan. Kita perlu mengejar, atau dengan kata lain kita perlu melakukan yang namanya damai di sini. Artinya pertama-tama kita perlu punya relasi yang harmonis dengan Tuhan terlebih dahulu. Baru kemudian kita punya relasi yang harmonis dengan sesama manusia. Saudara, relasi dengan Tuhan perlu terus harus dibangun. Relasi yang harmonis dengan Tuhan harus terus dibangun. Karena ketika kita punya relasi yang benar di hadapan Tuhan, maka baru kemudian relasi kita dengan sesama baru kemudian bisa benar. Tanpa relasi dengan Tuhan yang benar, maka relasi dengan sesama ini juga nggak mungkin bisa benar, saudara. Oleh karena itu, saudara, waktu kita melakukan yang namanya eirene ini ataupun damai ini, saudara, tidak masalah, saudara, ada perbedaan, saudara. Tidak masalah, mungkin bisa jadi kita ada konflik waktu kita bersama-sama sebagai satu tubuh Kristus. Tapi waktu kita melihat, saudara, kita perlu mengejar yang namanya damai ini. Waktu ada namanya konflik, waktu ada namanya pertikaian, saudara. Yang kita cari adalah kepentingan Tuhan, bukan kepentingan diri. Saudara, ketika terjadi konflik, ketika terjadi perbedaan, saudara ingat bahwa apakah waktu saya memaksakan ini, itu untuk kemuliaan nama Tuhan nggak? Atau apakah waktu saya menyampaikan ini, memberitahukan ini, atau berargumen ini, atau berargumen itu, apakah ini untuk kemuliaan Tuhan? Ataukah jangan-jangan hanya untuk ego saya? Atau jangan-jangan untuk kepentingan kelompok saya? Saudara ingat, kita selalu perlu mengutamakan kepentingan Tuhan di atas daripada kepentingan kelompok dan keinginan daripada diri sendiri. Saudara, itu yang perlu kita sadari dan ketahui waktu kita mengejar yang namanya eirene ini, damai ini. Karena kalau kita kejar itu, saudara, apapun konfliknya, apapun perbedaannya, saudara, kita punya tujuan yang sama, yaitu untuk kemuliaan Tuhan. Sehingga itu akan menolong kita di dalam perjalanannya ada damai di sana. Karena selalu kita ingat kepentingan Tuhan. Selalu kita ingat untuk kemuliaan Tuhan. Sehingga kita sebagai tubuh Kristus di dalam satu tubuh ini kita berbeda, cara pandang berbeda, cara melakukan bisa jadi beda. Tapi selalu ingat tujuannya adalah untuk kemuliaan nama Tuhan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, Bapa kami yang baik yang bertata dalam kerajaan surga, biarlah kami Tuhan belajar untuk terus mengejar damai. Bukan kepentingan diri sendiri, bukan kepentingan kelompok, bukan ego diri atau ego kelompok. Tapi kami boleh belajar waktu kami mengejar eirene ini, damai ini. Kami boleh melihat kemuliaan Tuhan. Kami boleh melihat untuk kepentingan Tuhan. Cara bisa berbeda. Melakukan bentuk bisa berbeda. Tapi tujuan selalu sama, yaitu untuk kemuliaan Tuhan. Sehingga ketika kami menyadari hal ini, kami terus mengejar yang namanya damai di dalam satu tubuh Kristus ini. Tolong kami Tuhan, berkati kami Tuhan. Kalau hari ini kami boleh melakukan berbagai hal, kami mau serahkan itu ke dalam tangan Tuhan.
berkati kami dalam keluarga kami, berkati kami dalam pekerjaan studi kami, atau apapun yang menjadi rencana kami hari ini. Kami mau serahkan itu ke dalam tangan Tuhan, karena kami percaya Engkau Allah kami yang berdaulat dan berkuasa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.